Udah mulai aja. Kita ulang lagi, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Kurniawan, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Bapak Baidarus. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk meminta waktu Ibu, ingin mewawancarai sekitar profil serta penerapan komunikasi interpersonal di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru ini. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan? Oh iya, insyaallah, nggak sedia. Langsung saja, langsung. Yang pertama,
Boleh tahu nggak Bu, profil SMK Negeri 3 SMK Muhammadiyah 3. SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru ini? Depan Bu? baru. Oke. Iya. SMK Muhammadiyah 3 itu awal mulai menerima siswanya tahun 2003 ya. Tahun 2003 itu belum ini ya, dia masih kelas jauh. Masih kelas jauh dari SMK Muhammadiyah 1. Ya. Sampai tahun 2011. Tahun 2012 baru menjadi SMK Muhammadiyah 3 berdiri sendiri gitu kan, berdiri. Tidak lagi menjadi kelas jauh dari SMK Muhammadiyah 1. Jadi sekarang ini kan di SMK Muhammadiyah 3 ini kita bisa dilihat ya, ada banyak perubahan ya dari Lucky dulu sekolah ya. Sekarang juga alhamdulillah sudah menjadi SMK pusat keunggulan. Hari Sabtu besok adalah peresmiannya. Ya, sebelumnya juga sudah diresmikan oleh Bapak Menteri ya, Muhadjir Effendi. Nah, di Sabtu besok diresmikan ibaratnya pestanya lah ya, oleh Bapak Gubernur Riau. SMK Muhammadiyah ini ada beberapa program keahlian ya, ada teknik kendaraan ringan, ada TBSM, itu TBSM teknik sepeda motor, ada teknik permesinan, ada otomatisasi tata kelola perkantoran, ada akuntansi keuangan, itu ada berapa tuh? Ya, teknik komputer jaringan satu lagi, gitu ya. Jadi ya semua jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah. Ya, itu saja ya kalau profilnya. Kalau boleh tahu akreditasi sekolah ini? Akreditasinya A. Ya, akreditasi sudah A. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Lanjut pertanyaannya. Oh, masalah komunikasi ya. Masalah komunikasi, komunikasi secara umum ya mungkin kalau dilihat ya antara guru dan siswa ya, antara guru dan siswa itu mungkin di zaman sekarang mungkin agak beda ya dengan yang di zaman dulu gitu ya. Tapi secara umum cara berkomunikasinya bisa dibilang anak zaman sekarang itu mulai lebih banyak agak gimana ya, kata istilah lebih menganggap guru itu seperti sahabat gitu ya, cara berbicara juga seperti itu, tapi masih dalam kategori yang sopan. Kalau orang dulu kalau ketemu guru itu kan tidak banyak bicara, tidak banyak apa gitu kan, tapi kalau anak sekarang itu lebih bergaul, karena mungkin faktor pergaulan ya, jadi mereka tuh berkomunikasi juga dengan gurunya itu juga lebih akrab, lebih menganggap guru seperti sahabat, tapi bukan dalam artian cara berbicaranya yang asal-asal, enggak, cuman lebih dekat ya kalau cara berkomunikasinya gitu. Jadi tapi kalau untuk berbicara antara siswa dan siswa itu masih banyak terpengaruh karena bahasa ibu mereka dan bahasa lingkungan. Kalau bahasa ibu tuh paham kan, maksudnya tuh dia kalau orang Minang ya. Nah, anak kan biasanya susah lepas dari bahasa ibu tuh, sampai terbawa ke lingkungan di sekolah pun seperti itu. Nah, lingkungannya mungkin ditambah lagi, di lingkungannya banyak teman-temannya yang berbahasa daerah, apalagi bahasa Minang ya. Jadi suka terbawa-bawa ke sekolah. Nah, itu kadang dalam belajar pun masih ada sekali-sekali keceplosan. Itulah gunanya guru meluruskan bahasanya. Nah, jadi komunikasi itu sebenarnya sangat penting. Jadi walaupun sebenarnya dipengaruhi oleh media sosial, perkembangan zaman ya, teknologi, anak-anak harus tahu, siswa harus tahu cara berkomunikasi antar sesama, kepada guru, kepada teman itu seperti apa ya. Tidak di luar batasnya gitu ya, tidak harus bisa menempatkan kepada guru seperti apa, pada teman seperti apa, di lingkungan sekolah seperti apa gitu ya. Tapi dengan pembiasaan dan setiap hari diingatkan kepada siswa-siswa tersebut, siswa mulai terbiasa, oh bahasa yang seperti ini tidak boleh, bicara seperti ini tidak boleh gitu ya. Seperti itu kepada teman bagaimana, di dalam kelas harus berbahasa Indonesia, tidak berbahasa daerah gitu ya.
Jadi kalau siswa tuh asalkan dia diingatkan dia akan tahu. Jadi terus sih. Ada nggak tantangan tersendiri Bu? Tadi dah Ibu jelaskan bahwa siswa-siswi di sini cara bergaul dengan gurunya tuh, cara mendekati gurunya tuh sebagai sahabat gitu. Ada nggak tantangan tersendiri dengan untuk meluruskan hal tersebut? Ada. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan tuh gitu kan, nggak larut dengan pembawaan siswa yang seperti itu. Jadi kita yang harus bisa menjaga jaraknya gitu, oke? Seperti sahabatnya dalam kategori yang seperti apa, tidak boleh melenceng. Pembahasannya juga harus bagaimana caranya kita yang membuat ruang atau batasan kepada siswa sehingga siswa tidak terlanjur lebih jauh gitu dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam bertingkah laku gitu. Gurunya yang harus lebih pandai gitu. Jadi jangan mentang-mentang siswanya gitu kan berusaha mendekati gurunya dengan berbicaranya seperti temannya, tapi gurunya tidak pandai membatasi, itu kan tidak boleh. Karena harus gurunya yang pandai. Jadi siswa juga mengikuti alurnya. Oh begini gitu. Ternyata seperti ini cara berkomunikasi yang baik. Seperti itu. Karena beda ya anak sekarang dengan anak zaman dulu tuh. Iya. Untuk kalau dulu mungkin kalau nampak guru kan udah menghindar gitu ya, segan gitu, jauh gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kan mungkin ada anak-anak mungkin duduk sama gurunya rame-rame cerita kayak gitu kan banyak ya. Kan itu sih. Kalau menurut Ibu hal tersebut gimana Bu? Apakah baik atau tidak? Kalau misalnya selagi dalam batasan yang wajar itu adalah hal yang baik ya. Itu adalah hal yang baik. Jadi kita pun sebagai guru jadi tahu lebih dalam juga tentang anak ini. Iya kan? Iya, nah, benar kan? Kalau misalnya anak itu sosok yang tertutup, yang menghindar dari guru kan agak sulit ya. Mengetahui karakter siswa kita bagaimana. Jadi itu ada hal positifnya. Gitu. Selagi mereka dalam batasan yang baik, yang sewajarnya. Udah, tutup aja. Udah. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf atas segala ucapan yang salah. Karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.